Alright. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kelas Digital Entrepreneurship PMM fokus pada review pitch deck kalian. Kenapa harus review hari ini? Minggu lalu teman-teman itu sudah mencoba first draft-nya dengan membuat idea breakdown, kemudian pitch deck draft pertama. Kemudian saya sudah review sebelumnya dan sekarang review kedua yang dimana deadline-nya pada hari Jumat ini. Kenapa deadline hari Jumat ini? Karena setelah itu di hari Jumat nanti dikumpulkan terakhir jam 23.59 ya. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin itu adalah momen kalian mendaftarkan ide kalian di event UHAB. Oke, untuk yang belum pernah daftar ini akan jadi momen pertama kalian. Seru-seru, deg-degannya ada gitu. Yang paling penting adalah saya di sana juga sebagai juri, tapi yang juri yang lain nggak kalah hebatnya. Salah satunya ada Pak Charles, the owner of UHAB, dan teman-teman lainnya nggak kalah canggih. Jadi ini adalah momen yang pas untuk memvalidasi bisnis kalian. Yang bisa kalian lihat ide kalian itu benar-benar canggih, apa sudah banyak di pasaran, atau madesu, masa depan suram, atau apapun. Ini adalah momen kalian untuk mengetahuinya. Nggak boleh baper, karena kita berbicara berdasarkan data dan pengalaman. Oke? Ya, saya akan seperti tadi saya bilang, saya akan go through dari grup 1 sampai grup 12 untuk pitch deck-nya tanpa mahasiswanya hadir apa tidak. Karena tadi saya lihat jam 8 lewat belum pada standby. Saya kira saya yang telat, ternyata saya masih bisa berbarengan dengan 12 orang pertama tadi. Sekarang ada 13, cuma nambah 1. Oke. Sekarang grup 1, jadwalmu. Tentang pitch deck yang baik seperti apa, saya udah menjelaskan di 2 video terdahulu di minggu ini, jadi silakan dilihat ya. Jadwalmu namanya bagus sekali. Permasalahannya ini nggak bagus ya peletakannya ya, konteksnya nggak bagus, pakai bullet point aja. Terus dibikin simple, yang dibutuhkan ini juga hancur lebur berantakan, tolong dirapiin, solusinya juga nggak jelas nih. Ingat, teman-teman itu akan berhadapan dengan juri dan investor yang sudah biasa melihat ide-ide bisnis. Sehingga kalau kalian itu tidak menampilkannya dengan maksimal, orang udah langsung malas. Ya, bukti adalah di slide keempat aja saya udah malas ngeliatnya. Nih, jadwalnya keren, oke, keren. I will stay, gitu kan, buat melihat pas ngeliat permasalahannya, aduh, harus baca. Cek, tadi kalian kehilangan saya di mana? Cek. Adakah orangnya di sini? Ada. Oke, tadi kalian keputusnya di mana? Menuju slide 4, Pak. Oke, moving on. Saya jelaskan dari awal lagi. Karena nggak ada yang jawab, saya orangnya nggak nunggu. Oke, grup 1, jadwalmu bagus depannya, tapi untuk permasalahan dan needs-nya dan solusinya ini agak berantakan ya, peletakannya konteksnya. Jadi tolong dirapikan lagi, kalian itu akan bertemu dengan investor dan para juri ya, sehingga jangan berantakan kayak gini. Mereka sudah banyak melihat ide bisnis, mereka banyak melihat paparan, sehingga kalian adalah bukan orang pertama, tapi mungkin orang ke 900 sekian lah. Jadi make sure you have to impress them, otherwise you're not good enough. Nah, ini bagus, tapi peletakannya juga masih acak-acakan. Nah, biaya langganan ini masih belum jelas, harus diperjelas ya. Biaya langganan berarti kan ini bisnis model. Bisnis model itu bagaimana? Kalian belum menjelaskan target market di sini. Oke, target market mau berapa, berapa banyak orang yang ditargetkan untuk mengunduh aplikasi kamu. Sehingga saya nggak bisa ngitung bagaimana
biaya berlangganan standar dan platinum itu menguntungkan. Oke, jadi masih banyak PR sekali untuk grup 1. Jadi clock is ticking, teman-teman, langsung digarap dan jangan lupa bertanya. Orang-orang pasif akan mati cepat ya di zaman sekarang ya. Saya nggak peduli kalian kalau pasif, saya nilai seobjektif mungkin, tapi ketika kalian bertanya, saya akan lebih bisa menjelaskan ya, berarti itu sesuai kebutuhan. Oke, jemput bola, belajar, karena itu pelajaran yang paling penting di masa sekarang. Jemput bola, proaktif, aktif, itu yang paling penting. Jika tidak, kalian akan tergilas. Grup 2, next. Ada grupnya, kelompoknya? Oke, tampaknya nggak ada. Nggak perlu ditulis gini ya, kewirausahaan digital grup 1. Kita bukan paparan di kelas, ini paparan untuk investor dan juri. Langsung masuk ke ke slide 2 aja. Oke, ini fenomenonnya bagus, sudah menggunakan template yang saya kasih, tapi kata-kata terlalu banyak. Kata-kata terlalu banyak, simpel aja 1-2 kalimat, dan jangan lupa dicantumkan sumbernya, berita dari mana. Nah, ini bagus nih, kan ada sumbernya kan. Yang atas kenapa enggak? Gitu. Jadi tolong diseragamkan ya. Gitu, market, potensial market, omset per toko, oke, bagus, very good, very good. Ini bisa ngeliatin. Solusinya, oke. Ini ternyata kamu mau jual skincare ya. Nah, ingat teman-teman, kita di sini digital entrepreneurship ya. Kita itu wirausaha digital. Jadi saya tidak terima ketika kalian menjual produk konvensional. Oke, jadi tapi gini, barang kalian ini nggak jelek, tapi kalian harus berpikir supaya bagaimana kalian bisa tetap menjual ini dengan gaya digital. Oke, apakah kalian mau buat e-commerce-nya? Apakah kalian mau buat satu platform tentang komunitas skincare gitu. Nanti di mana terselubung kalian berjualan di sana gitu. Oke. Jadi saya nggak mau kayak begini, jualan biasa aja. Ya, you have to be more than this. Oke, tapi pada dasarnya apa yang kalian sudah buat ini udah bagus sekali. Saya suka ya timnya, tapi tolong diperbaiki lagi, idenya dikembangkan untuk lebih fokus kepada digital entrepreneurship. Oke, bentuknya paling enggak it's either aplikasi, entah itu web atau IoT. Sekarang grup 3. Grup 3 ada? Di mana nih? Oh, grup 3 nggak ada ya? 1, 2, 3 nggak ada. Oke. Sekarang nomor 4 saya langsung. Saya matiin Discord saya dulu. Basic. Oke, Dokter Anabul. Oh, Anabul kemarin ada yang ngomong itu kucing ya, anak bulu. Oke. Ini bagus, langsung di atasnya, ini kelompoknya dihapus aja, langsung kasih deskripsinya tentang apa bisnis kamu, sehingga orang bisa tahu langsung ketika slide pertama kalian akan membahas bisnis tentang apa. Oke, tim ini nggak usah ada, itu harus di belakang aja. Ya, langsung fokus kepada problem. Good, ini simple, very simple enough. Terus solusinya bagus, saya suka. Programnya bagus, tapi coba tolong fokuskan ke 1 atau 2 hal dulu ya. Untuk sisanya kalian bikin future development aja ya. Jadi nggak kebanyakan. Nanti pasti ada pertanyaan, dari 5 program ini mana yang MVP kamu, most valuable product kamu? Nah, itu harus tahu ya. Jadi 1 atau 2 cukup. Investing, dokter hewan 3 bulan ini segala macam. Nah, saya butuh totalnya berapa? Totalnya berapa angkanya? Ketika kalian mencoba merealisasikan ide bisnis ini, kemudian bisa beroperasi sampai 2, 3, 5 tahun ke depan. Oke, itu angka yang dibutuhkan. Ya, karena investing di sini untuk investor dan juri itu tidak hanya 2 juta, 4 juta gitu enggak. Tapi mereka mau invest menjadi shareholder. Oke, menjadi bagian dari kamu sehingga enggak bakal dikit ya. Kita aimingnya itu enggak bakal dikit investmentnya. So you have to think at least 2-3 years operation.
Nah, ini udah oke. Oke, tapi apa namanya? So far so good. Tapi coba mengacu dengan template yang sudah saya berikan sehingga kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan di situ. Misalnya kayak kompetitor gitu ya. Oke, good enough. Kelompok 4, sekarang kelompok 5. Kelompok 5 ada, mestinya sih ada PJ-nya nih. Oke, warung filantropi, ya, solusi tepat pengembangan bisnis masyarakat. Untuk intro, untuk apa namanya, ini bisa di belakang, ya, ini bisa di paling belakang. What they wanna see is the problem. Belum ada satu ujung. Oke, solusi aplikasi website IT. Saya masih nggak ngerti ini. Ini maksudnya apa? This is too many things, oke? Too many things. Solusi yang kamu offer itu apa? Gitu. Kemudahan kah? Kamu tulis aja kemudahan dalam apa namanya digitalisasi untuk UMKM itu. Kalau kamu ngomong gitu, simple, tapi pasti termasuk semua ini. Oke, ini kan fitur edukasi, fitur sosial, fitur bisnis itu bagus, sehingga solusinya dipersimpel ya. Kalau begini orang bingung, ini apa? Ingat, kalian tuh cuma butuh waktu 1-3 menit untuk akhirnya si investor atau juri tertarik atau tidak dengan ide kamu. Oke, dalam pitch deck competition, dalam business competition nowadays, sekarang itu udah seperti itu. They don't have time to read everything. They don't have time to try hard understanding everything. Mereka lihat, mereka ngerti, bagus, mereka nggak ngerti, nilai minim. Oke, fokus ke sana ya. Ini dengan lagu-lagu gini suara saya masih terdengar nggak? Iya Pak, terdengar dengan jelas. Oke, sip. Iya, Pak. Lanjut ya ke traction. Oke, traction ini adalah masuk ke penghitungan apa namanya ke bisnis model, bukan traction. Ya, ingat traction itu ketika barang kamu sudah ada sebagai prototipe dan ada masyarakat atau user atau klien yang sudah mencoba dan merasakan. Sehingga kalau belum punya hal tersebut, traction itu kurang lebih sama dengan potensial market atau target market kamu. Oke, ketika ada penghitungan gini, ini adalah untuk investing atau untuk bisnis model. Nah, ini saya butuh angkanya ya. Rata-rata umur 70-60 tahun ini it's too much. Range-nya terlalu wide, terlalu lebar. Jadi fokus ke apa namanya 1 atau 2 tipe masyarakat aja. Ya. Ini jangan mencoba untuk mendapatkan semuanya gitu. Ini nggak bagus untuk startup awal. Kalian harus fokus kepada target market tuh 1-2 aja. Entah itu nanti pengembangannya bisa sampai kemana-mana, itu nggak ada masalah. Oke, ingat Gojek itu berawal dengan menargetkan orang yang mau naik ojek. Berarti kalau gitu orang yang nggak punya kendaraan pribadi. Gitu. Di situ fokusnya. Dia nggak bilang untuk seluruh rakyat Indonesia, walaupun pada akhirnya untuk semua rakyat Indonesia. Gitu. Jadi fokus kepada spesifik target market. Oke, competition ini bukan SWOT, sayang, tapi apa-apa aja aplikasi-aplikasi website yang kurang lebih servisnya sama kayak kamu. Gitu. Tujuannya untuk tahu adalah zaman sekarang ini bukan tidak ada ya, sudah hampir susah untuk kalian itu membangun sesuatu hal yang pure, baru, murni, tidak pernah ada yang buat, sehingga kita sekarang harus melek kalau ada yang mirip atau ada yang sama persis, dipelajari, kenapa harus tulis ini, agar kita bisa membedah hal apa yang mereka nggak punya. Gitu. Sehingga itu yang akan jadi unique selling proposition kita. Ini bisnis model kayak gini kurang lebih oke, tapi ini it's just too much. Bisnis model simply kamu dapat duit dari mana? Itu dulu aja. Jadi misalnya gini, kamu tulis untuk bisnis modelnya berlangganan 1, terus atau apa namanya fee dari seminar
itu bisa 1, bisa 2 ya. Gitu. Terus dan lain-lain itu bisa. Jadi sebutkan hal tersebut aja. Ini untuk teknisnya bisa di belakang ketika nanti kamu berbicara dengan investor untuk meeting berikutnya. Oke, this is good, bagus. Blueprint-nya bagus. Oke, jadi untuk grup 5 tinggal sedikit lagi dibetulin. Ya. 5 sudah. Sekarang 6. Grup 6 ada? Iya Pak, ada Pak. Ya. Oke. Ray IG. Make your job easier. Bagus ya, guys. Punya nama jelas, punya tagline jelas. Dengan begini, kita itu bisa mendirect si investor atau juri untuk berpikir, oh ya, akan seperti ini berarti. So, ketika mereka memberikan masukan pun, dari awal mereka udah bisa tahu kalian ini arahnya kemana. Untuk tim, nggak usah di depan, di belakang aja. Problem ini bagus, simple. Solusi, ya mungkin dikasih bold atau dikasih garis gitu biar nggak terlalu banyak mereka membaca. Terus pengguna melakukan beberapa aplikasi, reminder, templates, editing. Simple, tapi saya masih belum ngerti ini maksudnya apa. Oh, oke. Ini jadi untuk konten reminder ya. Bagus, marketnya bagus sekali ini. Jelas. Base modelnya, konsep. Nah, konsep ini the whole thing yang kita lagi bicara itu konsep. So, you don't have to discuss this. Promotion ini buang duit ya. Jadi kamu nggak usah bicarakan ini masuk di operasional atau marketing. Tapi kamu akan bahas program. Kira-kira dari mana aja kamu mendapatkan uang. Dari sini ya, dari slide ini saya tidak melihat item yang bisa membuat uang untuk kamu. Oke, competition very good. Saya sendiri pakai Planoly bagus. So kalau kalian bisa mencari pembeda dari 3 ini dan kalian aja yang punya, and that's very good. Oke, ini bagus. Sewa kantor, perlengkapan. Nah, ini yang kurang adalah target 20.000 user per tahun. Ini harus ada milestone-nya ya. Berapa lama karena jujur saya itu mendapatkan user 500 aja dengan secara organik itu butuh waktu hampir 1 tahun. Oke, kalau nggak canggih-canggih amat. So you have to plan on this. Oke, 2 per tahun itu bagaimana harus. Oke, sebelum kontak masukin dulu. Bagus. Oke, kurang lebih gitu kelompok 6. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung disela aja ya, karena saya akan lanjutkan ini. Apa yang masih berisik nih? Kelompok 7. Aplikasi anak bangsa meraih asa. Wih, keren banget. Tagline-nya bagus, tapi belum memperlihatkan tentang apa bisnis ini. Energijuara.co. Ini fasilitas olahraga. Oke. Rendah pengetahuan. Oke. Solusinya. Oke, solusinya ini bagus. Fitur-fiturnya. Tapi lagi-lagi pilih 2 aja paling cukup ya. Ini harus tambah mewujudkan asa dengan apa nih? Karena mewujudkan asa itu banyak. Ya kalau putus asa itu kan entah itu urusan duit, urusan perempuan, urusan hobi apa gimana itu banyak. Jadi kalau kamu mau fokus ke olahraga, berarti bisa membantu anak bangsa mewujudkan asa dengan olahraga gitu misalnya. Oke, this is good. Kompetitor lagi-lagi jelaskan siapa kompetitornya. Saya bisa tambahkan, saya akan tulis di sini. Ini yang lagi saya bina.
kurang lebih sama. Nah, kamu cari di IG. Di IG Sportivation ini mahasiswa UNJ dari Fakultas Ilmu Olahraga yang kemarin saya bina dan alhamdulillah tembus ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Gitu. Jadi kalian bisa belajar dari mereka. User masih terjangkau, ya. 500 mitra sport juga masih terjangkau. Tinggal dijelaskan bagaimana kalian menggapai ini, marketing strateginya. Oke, grup 7 dan kemudian grup 8 sekarang. Grup 8 ada? Ada, Bapak. Penjualan makanan berbasis web. Nah, ini tricky nih, saya harus melihat nih. Nggak perlu pakai unit outline gini ya, nggak perlu ya. Ini take out aja ya. Konsumen sulit menemukan bisnis makanan, oke, masa malas ya. Jadi basically ini Gojek ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu bisa berhasil. Oke. Ini kamu banyak menjelaskan bagaimana apps kamu itu bekerja, tapi kamu lupa menjelaskan bagaimana bisnis model ini mereka punya bisnis modelnya. Ya, terus target marketnya berapa ini belum dijelaskan, jadi tolong jelaskan ya teman-teman ya. Oke, siap, Pak. Berarti kurang bisnis model sama target itunya. Iya, tapi kalian juga cek PowerPoint saya, terus kalian cek video saya yang terdahulu, itu saya memaparkan apa-apa aja yang penting untuk kalian di pitch deck. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Yang kurang tinggal ditambahkan. Untuk grup 9 ada? Learn while playing. Oke, sambil dengarkan ya. Saya suka, caranya bagus. Ini tim nggak usah ada, di bawah aja. Semangat belajar kurang, oke. Clear enough. Video tutorial, oke. Terus membuat presentasi memudahkan nonton video pembelajaran. Oke, ini masih kosong ya. Nah, lagi-lagi kamu fokusnya kepada target market aja ya, atau market size. Nah, ini bagus nih. Ini udah take out aja kalau gitu. Ini fokus ke sini marketnya. Oke, ini apa namanya 4 juta orang ya? 4 juta apa rupiah? Apa gimana? Tolong jelaskan ya. Competition kalian tulis ada Zenius, ada Ruang Guru dan segala macam. Ya itu apa namanya kompetitor kamu ya. Base modelnya jangan pakai narasi, saya nggak ngerti ya, orang nggak ngeliat angka di sini. Bisnis model itu is all about numbers. You have to put numbers. Berapa duit mereka bisa tambah kaya, para investor baru mereka tertarik. Oke, investing ini again with numbers, berapa duit yang kamu butuhkan untuk realisasi apps kamu serta bisa berjalan operasional selama 2, 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke. Konteks sudah ada, baru masukin grup, baru thank you. Kurang lebih gitu ya teman-teman, grup 9. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Saya Jesking dari kelompok 4 mau memberitahu Pak bahwa pitch deck dari kelompok 4 sudah selesai, Pak. Mohon maaf telat pengumpulannya, Pak. Oke, tadi nomor kelompok 4 saya sudah bahas ya. Nanti kalian. Oh ya Pak, mohon maaf saya tadi telat ikut join meeting Pak karena gangguan sinyal, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian dengarkan aja videonya. Ini saya rekam. Jadi kalau ada pertanyaan langsung nanti via Discord aja. Terus untuk penilaiannya kan saya ngecek di Discord tuh Pak, kelompok 4 belum ada nilai, terus gimana tuh Pak ya? Oke, ya udah nanti kita ini ya. Pokoknya sebenarnya kamu bertanya jangan gitu sih. Bertanyanya ketika deadline ada kamu pada kemana? Gitu aja sih. Kan saya menilainya. Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya menilainya kan yang idea breakdown dulu.
Idea breakdown itu udah lumayan lama ya, seminggu itu mestinya waktunya cukup gitu. Teman-teman yang lain udah, ada beberapa yang belum, sehingga waktu penilaian udah lewat. Kalau mau fokus ke penilaian-penilaian berikutnya, seperti yang kamu sudah lihat di ini saya, apa namanya, di silabus saya. Oke, untuk masalah Terima kasih, ini, Pak. menurut saya tinggal nanti dilewat aja. Money saver, ya. Next untuk grup 10. Kami hadir membantu orang luar sana memiliki problem. Oke. Kamu nggak perlu introduction ini, kamu langsung ke problems ya. Nah, jadi gini, money saver, ya, money saver, terus langsung masukin kata-kata ini. Jadi slide 1, 2, 3 ini tergabung satu slide. Oke, terus problemnya ini bagus, sudah terlihat. Easy to use, good design, literal. Sekarang kalau kamu ngomong masalah money saver, nah kamu harus sebutkan tentang uang di sini. Kalau easy to use, good design, ini semua aplikasi pasti maunya begitu. Jadi kamu sangat general sekali. Nggak perlu nih page saya apa namanya judul doang gini solution, itu nggak perlu. Oke, lagi-lagi ini terlalu general, masih bisa difokuskan lagi. Ini nggak perlu di take out. Target market sebagian besar kalangan muda harus diperjelas target mudanya yang mana, umur berapa, tinggal di mana. Kalau kalian melihat dari contoh saya, itu dilihat dari demografinya, dilihat dari psikografinya, dan dilihat dari ekonografinya. Oke, fokus ke sana. Kompetitor good. Nah, saya suka nih, kelihatan jelas kompetitornya. Bisnis modelnya application on demand profit, itu berapa duit per user, itu harus jelas ya. Kalian ancar-ancar aja, try to look for apa namanya prediction gitu. Investing, lagi-lagi saya menjelaskan fokus kepada tidak hanya untuk realisasi aplikasi, tapi untuk bisa bekerja dalam 2, 3, 5 tahun ke depan. Oke, so far so good. Sekarang yang 11. Bantuin. Oke. Apa namanya, cukup menjual, ready to help, keren. Apa namanya, timnya nggak usah ada di depan. Phenomenon ini ya bagus, bantuin. Oke. So far bantuin adalah grup yang paling keren persiapannya menurut saya. Oke, congrats, ini udah bisa langsung ikutan kompetisi untuk grup 11. Oke, this is good, very good idea. Thank you, Apa Pak. namanya? Mantap lah pokoknya. Teman-teman benchmark di grup 11 ya, kalian bisa lihat ya. Se-concise itu, berarti mereka sudah lihat. Jadi saya di sini sudah bisa bilang senang karena saya kira berarti ada yang mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman yang belum mengerti silakan catch up, silakan bertanya, silakan berdiskusi. Jangan diam-diam aja, oke? Herbalife. Terakhir nih ya. Nggak usah dimasukin grupnya, di belakang aja. Herbalife kalau perlu tagline atau business description simple boleh di page 1. Problem, tidak tertarik minuman herbal, rasanya pahit. Oke. Oke, tentang edukasi ya, bagus. Edukasi apa namanya, herbal. Ini bagus traction-nya ya, ini bagus. Ini kan berarti possible apa namanya orang-orang gitu yang kira-kira bisa bersinggungan dengan kalian. Oke, bagus, competition-nya ada. Masukin yang lain juga, kayak Herbalife juga bisa, dan lain-lain bisa. Investing. Again, make sure kalian 115 juta ini bisa untuk running 2, 3, sampai 5 tahun. Good so far untuk apa namanya Herbalife. Jadi tinggal dilihat dari apa namanya contoh
pitch deck yang saya sudah kasih tahu di 2 video terdahulu. Teman-teman, kurang lebih pas nih. Cukup semuanya sudah beres. Kalau ada yang butuh pertanyaan lebih lanjut, silakan diskusi ke saya. Sampai sekarang nih pas 40 menit. Ya. Sampai ketemu. Kurang lebih mohon maaf, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.